Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Hosiana Ronauli Simbolon dari Fakultas Psikologi Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Pada video kali ini, saya akan mengulas sebuah kasus klinis yang pernah terkenal di Amerika Serikat pada tahun 1848. Jadi, kasus ini tuh menimpa salah seorang bernama Phineas Gage. Jadi, ia mengalami perubahan pada sifatnya akibat sebatang besi besar menembus tengkoraknya sehingga koneksi yang rusak di otak Phineas Gage. Jadi kasus ini tuh merupakan kasus yang terkenal pada tahun 1848 dan ia selamat dari kecelakaan yang terjadi. Jadi pada awalnya Phineas P. Gage ini lahir pada tahun 1823. Ia merupakan seorang pekerja pemasangan rel kereta api di wilayah Cavendish, Vermont, Amerika Serikat. Pada tahun 1848, pengawas rel kereta api Rutland dan Burlington di Vermont memakai batang seberat 6,5 kilo dan sepanjang 1,1 meter untuk menyimpan bubuk peledak ke sebuah batu. Entah bagaimana awalnya, saat ia berada di antara perkakas dari batang-batang besi, serbuk mesiu yang kebetulan berada tidak jauh dari tempat Phineas Gage berada, tumpah dan tersulut sehingga menimbulkan ledakan. Ledakan ini begitu kuat melemparkan perkakas dan besi-besi yang berada dekat dengan mesiu, sehingga sebuah batang besi sepanjang hampir 1 meter dengan ujung runcing terlontar keras menembus rahang Phineas Gage yang sedang terjatuh gitu loh. Jadi batang besi ini menembus rahang, masuk ke dalam kepalanya, menembus otak dan melubangi tengkorak bagian atas Phineas Gage. Jadi Phineas Gage ini kesakitan dan terluka luar biasa parah. Tidak seketika pingsan, ia masih sempat sanggup berjalan keluar dari lokasi kejadian. Sebelum ia terjatuh dan mendapat pertolongan, para dokter angkat tangan dan merasa tidak sanggup menyelamatkannya. Beruntungnya, seorang dokter ahli bedah bernama Dr. Harlow bersedia menangani operasinya. Operasi penyelamatan yang untung-untungnya itu ternyata sukses dan ini merupakan operasi penyelamatan nyawa terbesar dalam sejarah. Sangat luar biasa apalagi bila mengingat pada masa itu perawatan dan teknologi kedokteran belumlah secanggih sekarang. Phineas Gage ini selamat tanpa harus menjadi gila ataupun idiot akibat kerusakan otak. Ia hanya kehilangan satu mata kirinya dalam kecelakaan ini. Gage ini hanya 10 hari dirawat di rumah sakit. Ia kembali normal, bisa berjalan, berbicara, bahkan melakukan aktivitas lain. Beberapa bulan setelah kecelakaan itu, ia merasa cukup sehat untuk bekerja kembali. Tapi bos tempatnya bekerja menolak menerimanya sebagai mandor lagi. Selain dari penampilannya yang mengerikan, tetapi kepribadiannya telah berubah. Ini tidak disadari oleh Gage, tetapi orang di sekitarnya menyadari hal itu. Sebelum kecelakaan ini terjadi, Gage adalah pemuda yang baik, sopan, ramah, dan baik hati. Tapi setelah kecelakaan itu, ia menjadi bermulut kotor, kasar, dan mudah marah. Teman-teman dan kerabatnya menyebutnya bukan lagi Gage. Sepanjang tahun berbagai ilmuwan mempelajari dan berargumen mengenai lokasi yang tepat dan derajat kerusakan pada korteks cerebral Gage dan dampaknya pada kepribadiannya. Sekarang, untuk pertama kalinya para peneliti di UCLA memakai data pencitraan otak yang hilang dari sains selama 1 dekade. Memperluas pemeriksaan Gage untuk melihat kerusakan pada jalur materi putih yang menghubungkan berbagai bagian otaknya. Dilaporkan dalam isu tanggal 16 Mei 2012, seorang asisten profesor neurologi UCLA dan koleganya mencatat kalau sementara hampir 4% korteks cerebral ditembus oleh jalur tongkat. Jadi lebih dari 10% materi putih total Gage rusak. Lewatnya besi panas ini menyebabkan kerusakan yang menyebar ke koneksi materi putih di otak Gage yang menjadi penyebab utama perubahan perilaku yang ia alami. Phineas Gage ini masih menyimpan batang besi yang pernah menembus tengkoraknya hingga akhir hayatnya. Ia kemudian diterima bekerja di Museum Bannon. Dampak dari besi yang bercongkol di kepalanya ini
adalah ia menderita epilepsi. Penyakit itulah yang membunuhnya. Pada tahun 1860, Gage meninggal setelah serangan epilepsi yang terus-menerus. Ia wafat di San Francisco 12 tahun setelah kecelakaan tersebut. Pada tahun 1867, kuburannya digali kembali untuk kepentingan studi tengkorak. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai kasus klinis yang pernah terkenal. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.